Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan dengan NIM 4122205 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan dari tugas UAS, yaitu mata kuliah penyelesaian karya ilmiah. Di sini saya mengambil tema atau judul dari penelitian saya, yaitu implementasi IOLO versi 11 untuk deteksi makanan dan estimasi nutrisi makanan. Di sini saya akan menjelaskan analisis artikel ilmiah, evaluasi naskah saya sendiri, dan rencana publikasi tugas akhir atau rencana publikasi penulisan karya ilmiahnya. Oke, next. Profil artikel relevan yang dipilih. Saya mengambil artikel yang berjudul Deteksi Kalori Makanan Tradisional Indonesia menggunakan metode single shot multi-box detector atau LSD. Itu ditulis oleh Yuswanto, Ahmad, Azriani, Tribuana pada tahun 2024. Jurnal ditulis di Malcolm Indonesia Journal of Machine Learning and Computer Science. Detail terbit volume 4 nomor 3 halaman 819 sampai 829 pada Mei 2024. Di sini juga tertera link DOI-nya. Di sini saya tampilkan, dan di sini metodenya menggunakan single shot multi-box detector atau LSD, deteksi objek untuk estimasi kalori makanan. Eh, Kenapa saya memilih artikel ini? Karena topik paling relevan deteksi objek makanan berbasis computer vision untuk estimasi kalori atau nutrisi yang sudah saya kutip sendiri di naskah skripsi saya, terbit di Malcolm, jurnal yang sama dengan target publikasi saya nantinya, yang cocok dijadikan acuan gaya penulisan dan standar struktur jurnal target. Selanjutnya, di sini ada analisis struktur artikel. Di sini ada beberapa analisisnya yang perbandingannya mungkin sama dengan artikel perbanding atau artikel yang saya pilih. Di sini ada judul dan abstrak dua bahasa, ada Indonesia dan Inggris. Terus ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada masalah, gap, dan tujuan. Di metode penelitiannya juga ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, pengujian fungsional dan lapangan, dan referensi format IEEE menarik. Oke. Di sini analisis isi dan kualitas artikel. Di sini di penulisan terdahulu atau eh, jurnal terdahulunya terbilang akurasi model terbatas. MAP hanya mendapat 65,9%. Itu menunjukkan SSD mobilenya kurang optimal untuk kompleksitas visual makanan tradisional. Terus ada pengujian berlapis, diuji 4 tahap evaluasi model, MAP, dan total loss, diuji sistem 15 skenario. Mendapatkan 93,33%, ada uji jarak dan pencahayaan 9 skenario, dan ada uji real device 8 sampel, dan mungkin validasi cukup menyeluruh.
Dan di sini ada sumber data kalori yang tidak dijelaskan. Nilai kalori per makanan tidak disebutkan sumber resminya dan cakupan makanan baru 6 kelas makanan dari 3.500 citra. Di sini ada profil artikel atau naskah yang saya tulis atau penulisan karya ilmiah yang saya tulis dari tugas akhir saya, yaitu implementasi YOLO versi 11 pada aplikasi mobile berbasis Android untuk deteksi makanan dan estimasi nutrisi. Sini statusnya masih draft karena memang belum selesai untuk penulisan tugas akhirnya. Tapi terlepas dari itu, saya sudah melakukan semua metode penelitiannya. Salah satunya sudah evaluasi model, sudah training dan evaluasi model yang mendapatkan MAP dari YOLO 11 itu 93,80%, parameter model 9,4 juta pada saat training, dan mendapatkan ukuran model yang 19,2 MB, dan saya sudah melakukan skenario black box testing, yaitu ada 14 test case. Ringkasan pendekatan yang saya lakukan itu transfer transfer learning YOLO 11 tes, pre-trained Coco, menggunakan pre-trained Coco pada 3.000 citra, 11 kelas makanan, data analisis resmi PKPI 2017, dan diambil dari panganku.org dengan menggunakan arsitektur service oriented Flutter, Express, Flex, MySQL, serta ada evaluasi modelnya dan black box testing 14 skenario ditambah rencana UAT. Di sini ada perbandingan struktur artikel, ada beberapa aspek yang saya tulis. Di sini ada saya membandingkan dari perbandingan dari peneliti terdahulu dan naskah saya sendiri. Di situ ada struktur IMRAT, di peneliti terdahulu lengkap dan ringkas, di penulisan saya lengkap dan lebih rinci. Metode penelitiannya ada 5 tahapan, sedangkan saya ada 9 tahapan. Metrik evaluasi model MAP terbatas diuji 3 bertahap pada 3 konfigurasi step. Sedangkan saya metrik evaluasinya ada MAP 50, MAP 50-95, precision, recall, F1, waktu inferensi, parameter, ukuran, dan baseline, YOLO versi 8S. Di sini ada pengujian sistem atau fungsionalnya, ada 15 sistem, uji sistem 15 skenario. Dengan mendapatkan nilai 93,33, dan di sini saya black box testing 14 skenario fitur aplikasi. Dan juga di sini ada pengujian robustness lapangan seperti jarak, cahaya, real device. Di sini ada 9 skenario jarak cahaya dan 8 sampel real device. Di saya tidak ada pengujian penerimaan penggunaan atau UAT. Di artikel sebelumnya tidak ada. Di saya baru rencana, mungkin karena memang belum selesai, karena namun saya udah tuliskan di abstrak saya, tapi memang pada dasarnya itu hanya draft di penulisan saya itu. Namun kedepannya memang di penelitian saya ini akan ada proses UAT-nya. Sini ada perbandingan hasil dan kualitas data. Ada kriterianya akurasi deteksi MAP. Di penelitian sebelumnya MAP-nya mendapatkan 65,9%, sedangkan saya YOLO mendapatkan 93,80%. Jumlah kelas tidak disebutkan secara rinci, sedangkan punya saya 11 kelas yang sudah diperoleh dari Rollflow, itu 3.000 citra. 2.400 training, 300 validasi, dan 500 tes. Di sini sumber data nutrisi tidak disebutkan. Di penelitian saya mendapatkan data atau info
nutrisinya itu dari TKPI 2017 yang sudah divalidasi oleh ahli gizi melalui eh, wawancara oleh ahli gizi pada saat saya identifikasi masalah. Platform implementasi tidak disebutkan kemungkinan di sini saya ada kesalahan. Di sini ada dia menggunakan menggunakan Android seperti biasa, Android native. Eh, di sini saya menggunakan aplikasi mobile Android Flutter end-to-end client server. Eh, Kelebihan karyanya sendiri, struktur Imrat lengkap dan rapi sesuai kaidah artikel jurnal, latar belakang yang sangat kuat, didukung net assessment. Saya mewawancara 15 narasumber dan 6 studi terkait dengan angka perbanding yang jelas. Terus metodologi sangat tinggi, 9 tahapan, disertai diagram alir. Evaluasi model metrik dengan baseline pembanding YOLO versi 8S. Tidak hanya satu angka akurasi. Menggunakan data nutrisi resmi TKPI 2017 ditambah dibandingkan kebanyakan penelitian sejenis. Pengujian yaitu ada juga pengujian fungsionalitas black box testing terdokumentasi lengkap untuk 14 skenario hasil faktual yang diharapkan. Di sini ada kekurangan yang perlu diperbaiki seperti UAT, di abstrak saya menyebutkan, namun saya belum dicantumkan, memang belum selesai. Di sini metode menyebutkan 14 penelitian, namun hanya 6 studi yang benar-benar dikutip di pendahuluan. Ada framing overclaim selisih MAP, tetapi diminta secara sebagai performa lebih unggul. Terus tidak ada analisis penyebab precision turun, precision YOLO 6S turun 6 poin. Di sini saya tidak menjelaskan, tidak ada subbab keterbatasan penelitian, citasi resmi belum lengkap. Saya belum melengkapi citasi-citasinya. Usulan perbaikan sebelum submit, lengkapi hasil UAT minimal. Ya itu ada skala penerimaannya. Terus sesuaikan jumlah studi pustaka yang disebutkan metode dengan jumlah yang benar-benar dikutip di pendahuluan. Terus riset abstrak atau pembahasan dan pembahasan penerapan efisiensi model parameter sebagai unggulan pertama translation MRM. Terus ada tambahan diskusi eksplisit soal trade-off precision recall antara Euro versi 8 dan versi 11. Di sini ada tambahkan subbab keterbatasan dan sebelum kesimpulan. Terakhir ada perbaiki dan melengkapi citasi. Jurnal yang saya ingin publish yaitu di Malcolm Indonesia Journal of Machine Learning and Computer Science, penerbit Institut Riset dan Publikasi Indonesia IRPI, akreditasi SITA 3, dasar SK Dirjen Direkstik nomor 29C C3 KPT 2026. Terus bahasa Inggris atau Indonesia, namun judul dan abstrak wajib berbahasa Inggris. Frekuensi berkala dengan volume dan nomor tiap tahun. Alasan pemilihannya karena topik saya itu computer vision dan food vision sudah pernah dipublikasikan di jurnal ini, sudah menjadi salah satu referensi dalam naskah TA sendiri. Skup sangat sesuai dengan bidang penelitian AI dan computer vision dengan proses dan pembiayaan transparan di website resmi. Ruang lingkup dan kesesuaian topik di sini benar-benar sesuai. Saya membahas dengan computer vision dan AI intelligence. Gaya sitasi, pembiayaan publikasi dan batas similarity. Gaya citasinya menggunakan IEEE dengan manajemen referensi penilaian. Namun naskah sendiri sudah memakai gaya IEEE menggunakan via Zotero. Mungkin tinggal disesuaikan terus citasinya. Biaya publikasinya itu satu juta atau $75 USD. Berlaku sejak 30 Februari kemarin. Ada hashtag review tersedia via kontak editor on shift denda penarikan naskah diterima 1 juta.
Batas similarity maksimal 15%. Dicek dengan Turnitin dan Google Scholar. Naskah dengan similarity di atas 15% dikembalikan ke penulis untuk direvisi. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Oke, naskah TA masih dalam penulisan. Review ini menjadi pedoman revisi sebelum submit. Prioritas revisi, lengkapi atau hapus klaim di AT. Refining hasil agar tidak overclaim. Tambah subbab keterbatasan perbaiki citasi. Terus final target markup sifat tidak sesuai scope, gaya citasi EE. APC 1 juta, batas similarity 15%. Terus target submit naskah setelah revisi selesai dan hasil pengecekan similarity berada di bawah 15%. Oke, itu saja presentasi dari tugas saya yang sudah saya kerjai dari mata kuliah penulisan karya ilmiah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.